Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya. Sejak resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 27 Oktober 2021 lalu, PLT Bupati Bekasi Ahmad Marzuki mulai bergegas melakukan pembenahan. Kini memasuki 100 hari masa kerjanya, terdapat 20 capaian kinerja yang telah berhasil diwujudkannya untuk kemajuan Kabupaten Bekasi. Di antaranya adalah pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bekasi pada level 1 PPKM. Maraknya kasus COVID-19 di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Bekasi sendiri membuat pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan berbagai pengendalian untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Dengan berbagai strategi yang dilakukan, pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bekasi pun berhasil mencapai level 1 pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa dan Bali yang tertuang dalam Inmen-Dagri nomor 57 tahun 2021 tanggal 1 November 2021. Pencapaian herd immunity vaksin COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Keberhasilan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bekasi pada level 1 PPKM tersebut pun tak luput dari salah satu strategi yang dilakukan, yakni dengan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, baik itu untuk masyarakat umum maupun vaksinasi untuk anak. Dengan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi ini, Kabupaten Bekasi pun berhasil mencapai herd immunity vaksin COVID-19 di wilayah Kabupaten Bekasi. Penuntasan 44 normalisasi sungai dan tanggul Cilemahabang dan Kali Jambe dalam rangka pencegahan banjir di Kabupaten Bekasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka pencegahan banjir adalah dengan melakukan normalisasi di 44 titik lokasi yang berada di sungai dan tanggul Cilemahabang serta Kali Jambe yang telah rampung pada Desember 2021 lalu. Perbaikan tanggul kritis Sungai Citarum di Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Cabang Bungin. Perbaikan beberapa titik tanggul kritis Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Muara Gembong pun tak luput dari perhatian. Berbagai upaya juga telah dilakukan, mulai dari dilakukannya perbaikan sementara oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Ciliwung Cisadane, hingga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk segera memperbaiki titik tanggul kritis ini pada tahun 2023 mendatang. Penandatanganan MOU Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project atau ISWMP daerah aliran Sungai Citarum dengan 5 kementerian. Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga lingkungan, pada bulan November 2021 lalu PLT Bupati Bekasi Ahmad Marzuki telah melakukan penandatanganan komitmen program ISWMP atau pengelolaan persampahan di wilayah daerah aliran Sungai Citarum. Program ini digagas oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kementerian PUPR RI yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penutupan dan penanganan sampah pada TPS Bantaran Kali Cibel. Pada bulan Januari 2022 lalu, pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah melakukan penutupan terhadap tempat pembuangan sampah ilegal yang berada di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut atau Cibel yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Pasca dilakukan penutupan, pemerintah Kabupaten Bekasi pun melakukan penanganan sampah yang berada di bantaran Kali Cibel tersebut. Dengan menurunkan sebanyak 100 orang personil, 2 alat berat dan sebanyak 25 armada yang dikerahkan. Pembangunan jalan penghubung Desa Harapan Jaya dengan Desa Jaya Sakti di Kecamatan Muara Gembong. Beberapa kemajuan di bidang infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi kini juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti pada bulan November 2021 lalu, pembangunan jalan penghubung antara Desa Harapan Jaya dengan Desa Jaya Sakti yang terletak di Kecamatan Muara Gembong pun telah selesai dibangun. Keberadaan jalan tersebut dapat mempersingkat waktu masyarakat dari arah Kecamatan Babelan menuju Kecamatan Muara Gembong. Penanganan jalan amblas di Jalan Serang Cicau yang merupakan jalan penghubung Kecamatan Cikarang Selatan dan Cikarang Pusat.
Pasca amblasnya Jalan Serang Cicawu sepanjang lebih dari 30 meter yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi pada November 2021 lalu, kini telah selesai diperbaiki. Jalan yang merupakan jalan penghubung antara Kecamatan Cikarang Selatan dan Cikarang Pusat ini saat ini sudah dapat kembali dilalui oleh masyarakat. Operasionalisasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi. Untuk semakin memudahkan dan selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, pada bulan November 2021 lalu, Mal Pelayanan Publik pertama di Kabupaten Bekasi telah resmi beroperasi dan dibuka untuk masyarakat umum. Lokasi MPP ini terletak di Lotte Mart, Kecamatan Cikarang Utara. Penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Bekasi juga dilakukan melalui penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pada bulan Desember 2021 lalu, sebanyak 392 pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi telah resmi dilantik menjadi pejabat fungsional. Pengisian pejabat definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Pada bulan Januari 2022, PLT Bupati Bekasi Ahmad Marjuki melantik Dedi Supriyadi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Pelantikan ini dilakukan setelah 6 bulan terakhir jabatan Sekretaris Daerah di Kabupaten Bekasi diisi oleh penjabat Sekda dikarenakan Sekretaris Daerah sebelumnya telah memasuki masa purna bakti. Penilaian mandiri maturitas kelembagaan perangkat daerah tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam penyampaian hasil penilaian mandiri maturitas kelembagaan perangkat daerah pada tahun 2021 mencapai angka sebesar 37,6 dengan kategori tinggi. Penetapan 3 peraturan daerah bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menetapkan 3 peraturan daerah atau Perda bersama dengan DPRD Kabupaten Bekasi. Adapun 3 rancangan Perda tersebut yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Bekasi tahun 2022, perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Penetapan APBD tahun 2022 tepat waktu. Pada bulan November 2021 lalu, pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2022 Kabupaten Bekasi secara tepat waktu. Peningkatan penyerapan anggaran. PLT Bupati Bekasi Ahmad Marjuki juga gencar menginstruksikan kepada para perangkat daerah agar mengambil langkah dalam memaksimalkan penyerapan APBD tahun anggaran 2021. Terbukti peningkatan penyerapan anggaran pada akhir bulan November 2021 yang berada di angka 57,84% hingga akhir tahun 2021 angka tersebut telah mencapai 82,69%. 20 capaian kinerja yang telah berhasil dicapai tersebut termasuk di dalamnya adalah sejumlah prestasi yang telah berhasil dicapai. Di antaranya, penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 atas capaian opini laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Juara 1 terbaik program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera atau P2WKSS kategori Kabupaten tahun 2021. Juara 1 Lomba Kesatuan Gerak atau Kesrak Bangga Kencana Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dengan program Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS kategori Kabupaten. Kabupaten terbaik dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi kategori paling inspiratif di Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Penghargaan dari Ombudsman RI tingkat kepatuhan pelayanan publik dengan nilai capaian 86,99 dengan kategori zona hijau. Hal tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya, yakni sebesar 52,53 pada tahun 2019. Tentunya di tahun 2022 ini, masih banyak agenda kerja pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan PLT Bupati Bekasi Ahmad Marjuki hingga akhir masa jabatannya pada bulan Mei mendatang, untuk menjadikan Kabupaten Bekasi semakin bersinar, bangkit, dan sejahtera.